mampus. Udah buka ya, janganin. Review atau sinopsis film Terlalu Tampan. Ternyata jadi orang ganteng itu nggak gampang ya. Sebagai seorang laki-laki bertampang pas-pasan, saya sering melihat ketampanan sebagai suatu berkah. Betapa tidak? Di tengah masyarakat yang kerap menghakimi seseorang berdasarkan penampilan fisiknya, laki-laki tampan sering mendapatkan privilege. Dari hal paling mendasar seperti mudah melakukan pendekatan dengan perempuan yang ditaksir, kemudian kalau beli barang yang harganya agak mahalan dikit langsung dipepet sama si SPD, dan gak dicibir di muka susah gitu emang mampu beli. Saking seringnya dapat pengalaman kurang mengenakan seperti ini, saya sering mengalami insecure, sampai-sampai melontarkan tanya bernada kurang syukur pada Tuhan. Apakah dulu wajah saya ini dicetak dari bahan sisa orang-orang ganteng ya? Betul, saya pernah terperosok dalam lembah hitam itu selama beberapa saat. Lembah hitam yang membuat rasa percaya diri tiara. Membutuhkan waktu cukup panjang untuk kembali bangkit dan menemukan cara berfardah agar berkenan mencintai diri sendiri secara apa adanya. Itu sulit loh. Saat menonton Terlalu Tampan yang disadur dari lain webtoon populer, saya sempat berulang kali dibuat terkekeh-kekeh. Bukan saja karena filmnya memang kocak, tetapi karena saya juga teringat lagi ke masa-masa suram itu. Dialog ternyata jadi orang ganteng itu nggak gampang yang menegaskan bahwa wajah rupawan tak lantas membuat hidup menjadi serba gampang. Pada akhirnya, penerimaan terhadap diri sendiri adalah solusi terbaiknya. Kok jadi berat gini ya obrolannya? Gara-gara nebeng curhat sih. Padahal Terlalu Tampan bukanlah tipe film yang akan bikin dahi penonton mengerut gara-gara materi. Penceritaannya dicuplik dari buku teks kuliah anak filsafat. Sebaliknya, film garapan sutradara pendatang baru Sabrina Rochelle Kalangi sebelumnya dia menggarap web series Filosofi Kopi. Ini menghadirkan banyak keceriaan dan kesenangan di sepanjang durasinya. Kalau kamu sudah pernah membaca materi sumbernya, tentu mengetahui apa yang bisa diantisipasi dari film ini dong. Pun begitu, Piting Tresno Jalanan Soko Kulino alias Mas Kulin Ari Irham dari anak sulung menjadi anak bungsi. Dalam versi film dia adalah adik dari Mas Okis Tara Budiman gembar tebar pesona kepada para perempuan memanfaatkan paras tampannya. Ya, kak beradik ini memang dikaruniai wajah ganteng dan berkah tersebut menurun dari sang ayah, Pak Arcewe Marcelino Lefran, yang dulunya pernah memacari 1.200 cewek dan sang ibu, Busuk Isdalia yang juga ganteng. Berbeda dengan Mas Okis yang menganggap ketampanannya sebagai berkah, Mas Kulin justru memandangnya sebagai musibah. Gara-gara parasnya yang mampu membuat perempuan mengalami mimisan histeris, serta kejang-kejang. Mas Kulin memilih menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah demi menjaga stabilitas negara. Melihat Mas Kulin tumbuh menjadi remaja antisosial, Busuk beserta personel keluarga lain pun merancang sebuah misi agar si anak bungsu ini bersedia mengenyam pendidikan melalui jalur sekolah umum alih-alih homeschooling. Yang lantas menjadi sorotan utama dalam guliran kisah Terlalu Tampan bukanlah soal perkembangan misi tersebut, melainkan bagaimana si protagonis mencoba beradaptasi dengan dunia luar yang selama ini dijauhinya. Mas Kulin mendapati kenyataan bahwa dunia luar ternyata tidak seburuk perkiraannya usai dia membentuk ikatan persahabatan dengan Ibu Calvin Jeremy dan Rere Rachel Amanda yang memperlakukannya seperti orang normal alih-alih Kowok dengan level ketampanan jauh melampaui rata-rata. Sedari Kulin menjejakkan kaki di luar rumah inilah, film yang telah memulai pemanasan dalam lontaran humor melalui pengenalan karakter keluarga tampan. Secara resmi menggila. Segala absurditas yang biasa kamu jumpai pada manga, anime, maupun versionnya divisualisasikan secara efektif oleh Sabrina Rochelle Kalangi. Segala absurditas yang biasa kamu jumpai pada manga, anime, maupun versionnya divisualisasikan secara efektif oleh Sabrina Rochelle Kalangi. Beberapa di antaranya sudah bisa disimak melalui trailer. Tapi penempatan yang lagi-lagi tepat masih memungkinkan saya untuk tergelak-gelak dalam adegan lebay bin konyol bin ajib seperti saat Kulin bersama Kibo mengunjungi SMA khusus perempuan dan seketika menggegerkan seantero sekolah. Saya masih saja ngikik geli setiap kali teringat pada visual ledakan seperti baru ditimpa bom atom. Bagaimana salah satu siswi tiba-tiba kayang bak kerasukan. Dan tur rumah Kulin. Kocak bro. Yang menarik pula,
Film pun memiliki beberapa momen lucu dengan penempatan yang bisa jadi tidak kamu sangka-sangka. Berhubung saya tidak ingin membayarkan kesenanganmu, maka hanya ada satu petunjuk yang dapat diberikan, yakni ini berkaitan dengan tebak-tebakan. Satu momen paling pecah dalam film yang membuat seisi bioskop serempak tertawa heboh. Meski terlalu tampan beranjak dari sebuah komik online, dan film mengandung serentetan momen konyol sebagai pemicu gelak tawa. Guliran pengisahannya sendiri enggan mengaplikasikan format sketsa cerita sketsa seperti kerap dianut oleh sejumlah film komedi tanah air. Khususnya saat melibatkan komika Sabrina bersama Nurita Anandia dari Departemen Skenario memilih untuk meleburkan humor ke dalam penceritaan. Bukannya terputus dari narasi utama lalu diada-adakan hanya demi memberi pertanggungjawaban kepada penonton lantaran telah memilih untuk berdiri di genre komedi. Di sini, keberadaan humor memiliki konteks, kemunculan pola sebab akibat, serta ada urgensi nyata dari keberadaannya. Di sini, keberadaan humor memiliki konteks, kemunculan pola sebab akibat, serta ada urgensi nyata dari keberadaannya. Juga paham betul kapan seharusnya sebuah guyonan dikemas secara over the top baca lebay ada. Pertimbangan-pertimbangan di baliknya, bukan sebatas ingin tampil heboh gila-gilaan. Di samping jago menciptakan huru-hara di sebagian besar durasinya, Sabrina pun membuktikan kapasitasnya dalam meramu momen sentimental. Sebuah momen yang jelas mesti ada mengingat konflik besar yang sedang diperangi oleh Colin berkaitan dengan pendewasaan dan penerimaan diri kepada dunia. Dari konflik ini terlahir adegan percintaan manis melibatkan video call beserta Rarpon dan bincang-bincang bersama Busuk. Yang tak hanya menghangatkan hati tetapi juga menyadarkan Colin maupun penonton bahwa selalu ada resiko yang layak diambil untuk sesuatu yang berharga. Keberhasilan terlalu tampan untuk tersaji sebagai tontonan yang amat menyenangkan tentu tidak. Semata-mata berkat sensitivitas Sabrina dan Nurita dalam meramu cerita. Karena kinerja apik dari departemen-departemen lain turut memiliki andil sama besar. Ada departemen penyentingan yang memungkinkan laju penceritaan mengalir secara lincah. Ada departemen musik dengan sumbangan fusion musik yang memberi keunikan tersendiri pada jiwa film. Ada departemen efek khusus yang membantu mewujudkan imajinasi liar si pembuat film. Ada departemen kamera yang mempersembahkan tangkapan-tangkapan gambar kecil. Lihat deh bagaimana kamera membingkai adegan saat kuli. Ada departemen penyentingan yang memungkinkan laju penceritaan mengalir secara lincah. Ada departemen musik dengan sumbangan fusion musik. Ari Irham dengan segala kecanggungannya, Rachel Amanda dengan sikap dinginnya, Nikita Willy sebagai Amanda si terlalu cantik dengan keanggunannya. Dan Iis Dahlia yang membuat saya ingin menjabat tangan tukang casting film ini erat-erat. Sungguh pilihan yang sangat jitu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di review film berikutnya.